Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Kepastian tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo Jumat 9 Januari 2026. Ia membenarkan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan dalam proses penyidikan perkara kuota haji. Yakut sebelumnya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada 16 Desember 2025. Saat itu, Yakut enggan memberikan keterangan rinci kepada awak media dan meminta agar pertanyaan disampaikan langsung kepada penyidik. Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pertama, saudara YCQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus menteri agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, PPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Kasus ini berkaitan dengan kebijakan pembagian tambahan kuota haji tahun 2024 saat Yakut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan lobi dengan pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Sebelum penambahan, kuota haji Indonesia pada 2024 berjumlah 221.000 jemaah, lalu meningkat menjadi 241.000 jemaah. Namun, dalam pelaksanaannya, tambahan kuota itu dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus maksimal hanya 8% dari total kuota nasional. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia akhirnya menetapkan 213.320.000 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada tahun 2024. KPK menilai pembagian ini berdampak serius karena sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun justru gagal berangkat meski ada tambahan kuota. KPK menyebut terdapat dugaan awal kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah dalam perkara ini. Sejumlah aset terkait kasus tersebut telah disita, mulai dari rumah, kendaraan, hingga uang dalam bentuk valuta asing. Penyidikan masih terus berjalan dan KPK menegaskan akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini.